Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk pembelajaran IPA, Fisika, Bapak akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet. Jadi mulai hari ini dan seterusnya untuk pelajaran IPA, Bapak yang akan mengajar. Kita akan masuk ke materi hukum kolom. Kalau kalian sebelumnya kemarin sudah mempelajari tentang muatan listrik dan sifat-sifatnya, sekarang kita akan mulai masuk ke hukum kolom. Minta kalian simak video yang Bapak bagikan ini dan pelajari dengan baik. Kalau ada nanti yang kurang jelas, silahkan bertanya kepada Bapak. Hukum kolom. Kamu telah mengetahui bahwa dua muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak dan muatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Ini berarti antara dua muatan listrik timbul gaya listrik, bisa tolak-menolak atau tarik-menarik. Gaya listrik ini disebut juga gaya kolom untuk menghargai jasa Charles Augustin de Coulomb, ahli fisika berkebangsaan Prancis. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Coulomb dikenal dengan hukum kolom. Bunyi hukum kolom, gaya listrik antara dua muatan listrik tarik-menarik ataupun tolak-menolak sebanding dengan perkalian kedua muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisahnya. Dari pernyataan ini dapat dirumuskan dengan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan F sama dengan gaya tarik atau gaya tolak yang satuannya Newton. Q1 sama dengan muatan benda pertama yang satuannya Coulomb. Q2 sama dengan muatan benda kedua yang satuannya Coulomb. R sama dengan jarak antara dua muatan yang satuannya meter. K sama dengan konstanta, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Muatan listrik ada dua jenis, yaitu muatan listrik positif atau proton dan muatan listrik negatif atau elektron. Proton memiliki muatan listrik sebesar Q sama dengan 1,601864 dikali 10 pangkat minus 19 kolom dan dibulatkan menjadi 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Sedangkan elektron memiliki muatan sebesar minus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, jika kita ingin membandingkan besar gaya kolom F1 dan gaya kolom F2, maka caranya untuk kasus pertama apabila hanya muatannya yang berbeda. Yang semula rumus gaya kolom seperti ini, karena hanya muatan yang berbeda, maka menjadi F sebanding Q1 dikali Q2. Artinya, gaya kolom F2 dibagi gaya kolom F1 sama dengan perkalian muatan Q1 dan Q2 untuk kasus kedua dibagi perkalian muatan Q1 dan Q2 untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, apabila hanya jarak pisahnya yang berbeda. Yang semula rumus gaya kolom seperti ini, karena hanya muatan yang berbeda, maka menjadi F sebanding 1 per R kuadrat, yang artinya gaya kolom F2 dibagi gaya kolom F1, sama dengan 1 per jarak R2 dikuadratkan dibagi 1 per jarak R1 dikuadratkan. Ingat cara pembagian pecahan, maka hasilnya jarak R1 dibagi jarak R2 dikuadratkan. Untuk kasus ketiga, apabila Q1, Q2, dan R yang berbeda. Yang semula rumus gaya kolom seperti ini. Karena hanya muatan Q yang berbeda, maka F sebanding perkalian muatan Q1 dan Q2 dibagi jarak R kuadrat yang artinya gaya kolom F2 dibagi gaya kolom F1
sama dengan perkalian muatan Q1 dan Q2 per jarak R kuadrat pada kasus kedua dibagi perkalian muatan Q1 dan Q2 per jarak R kuadrat pada kasus mula-mula. Untuk memahami persamaan-persamaan sebelumnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut. 1. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 4 dikali 10 pangkat minus 9 kolom dan negatif 6 dikali 10 pangkat minus 9 kolom. Terletak pada jarak 4 cm satu sama lain. Interaksi apakah yang terjadi pada kedua benda bermuatan tersebut? Berapa besar gaya yang terjadi pada kedua benda? Jawab. Karena muatan tidak sejenis, maka muatan akan tarik-menarik. Besar gaya tarik-menarik sebesar F sama dengan konstanta K dikali muatan Q1 dikali muatan Q2 dibagi jarak R dikuadratkan. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali perkalian positif 4 dikali 10 pangkat minus 9 dengan minus 6 dikali 10 pangkat minus 9 dibagi 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Yang hasilnya minus 13,5 dikali 10 pangkat minus 5 Newton. Tanda negatif menyatakan gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. 2. Dua muatan titik yang terpisah sejauh 2 meter saling tolak-menolak dengan gaya 9 Newton. Berapakah gaya tolak-menolaknya jika kedua muatan terpisah pada jarak 3 meter? Jawab. Dalam masalah di atas, kedua muatan Q1 dan Q2 tidak berubah atau besarnya tetap, dan hanya jarak pisah R yang diubah atau R2 berbeda dengan R1. Maka persamaan yang digunakan adalah kasus kedua. Ketika jarak pisah R1 sama dengan 2 meter, gaya F1 sama dengan 9 Newton. Ketika jarak pisah R2 sama dengan 3 meter, berapakah gaya F2? Gaya kolom F2 dibagi gaya kolom F1 sama dengan jarak R1 dibagi dengan jarak R2 dikuadratkan. Maka gaya kolom F2 dibagi 9 Newton sama dengan pembagian 2 meter dan 3 meter dan dikuadratkan sehingga gaya kolom F2 sama dengan 4 meter kuadrat per 9 meter kuadrat dikali 9 Newton. Coret yang saling membagi, yaitu 9 dan satuan meter kuadrat. Maka hasilnya 4 Newton. Baik anak-anakku semuanya, demikian video pembelajaran tentang hukum kolom. Bapak harapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan untuk itu selanjutnya Bapak berikan tugas kalian untuk membuat catatan di buku catatan tentang materi hukum kolom ini. Buat selengkap-lengkapnya hingga contoh soal supaya kalian bisa lebih memahami dan catatan dapat kalian gunakan untuk belajar kembali. Demikian video yang Bapak bagikan ini. Selamat belajar. Terima kasih.